Jamaah Masjid Jami' Al-Barokah yang saya hormati, seperti biasa setiap malam Selasa ba'da maghrib kembali kita mengadakan ta'lim tentang ilmu fikih yang insyaallah akan dipimpin oleh guru kita Ustaz Deni Sabarudin. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang beliau sampaikan nanti bisa bermanfaat untuk kita semua dan juga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kepada guru kita Ustaz Deni Sabarudin, waktu dan tempat kami persilakan kalian tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Ibtigha'i mardatillahi ala hazihi wa likulli niyatin shalihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Habibina Syafiina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Syahidillah lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-mu'allif wa hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim wa bi ta'lifihim wa bi karamatihim wa bi barakatihim fid daraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Qala rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif hadzal kitab rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim wa bi ta'lifihim wa bi karamatihim wa bi barakatihim fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepadanya atas segala apa yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita, terutama Allah memberikan kita nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur. Yang lebih istimewa Allah telah berikan kita yaitu nikmat kita diberikan hidayah beragama Islam, yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua hadirnya di sini senantiasa mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shalawat salam dan tercurahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'at. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surganya. Amin Allahumma ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita membahas mengenai masalah air yang boleh digunakan dan yang tidak boleh digunakan. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan pengajian. Bahasan kita kali ini adalah tentang masalah juludul mayyitah. Apa julud? Yaitu kulit bangkai. Kira-kira boleh tidak digunakan untuk dijadikan sajadah atau
untuk dijadikan amparan buat tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal menjelaskan tentang juludul mayyitah, tentang kulit bangkai. Tathuru boleh atau bisa suci kulit bangkai biddibagi dengan cara disamak. Disamak itu dihilangkan lemak-lemaknya, bau amisnya, dengan pertama menggunakan yang asam-asam, kemudian menggunakan garam, dan terakhir dibasuh. Setelah hilang semuanya, biasa di kampung ditaruh kulit pakai bambu, kemudian ditarik ke bawah ke atas, ke kanan dan ke kiri, sehingga gampang untuk menghilangkan baunya. Kemudian dijemur, nah itu namanya didibak. Selesai itu baru dicuci. Setelah hilang bau amisnya, hilang darahnya, nah baru dicuci dan kemudian dijemur kembali. Maka kulit bangkai tersebut boleh digunakan untuk dijadikan sejadah. Baik itu kulit tersebut diambil dari bangkai atau dari binatang yang sudah menjadi bangkai, atau kulit tersebut diambil dari binatang yang disembelih secara syar'i. Yang biasa lebaran haji suka korban, kulitnya disamak, dicuci dengan menggunakan garam, menggunakan air asam, lalu kemudian dijemur. Kira-kira hilang bau manisnya, hilang darahnya, maka ketika kering itu boleh digunakan untuk sejadah. Ataupun kulit tersebut yang diambil dari bangkai, artinya kambing yang sudah mati, diambil, dikuliti. Syaratnya sama kayak tadi cara menghilangkannya, seperti yang sudah disebutkan. Itu zaman dulu ya, tapi sekarang kalau memang mau ya silahkan, tapi harus tahu syarat-syaratnya. Yang sekarang kulit-kulit tersebut dijadikan tas. Kalau memang tidak sesuai cara penyamakan, ketika dijadikan tas, maka hukum tas tersebut menjadi najis saat basah. Lalu kemudian kalau tas tersebut digunakan untuk membawa Al-Quran, ketika penyamakannya, pencuciannya tidak sesuai dengan hukum syariat agama, maka tas tersebut tidak boleh digunakan untuk membawa Al-Quran. Itulah cara dibak, cara nyamak. Illa, kecuali yang tidak boleh disamak, jildal kalbi wal khinzir, yaitu kulit anjing dan kulit babi. Kenapa? Karena jangankan anjing dan babi tersebut dalam keadaan mati, sekalipun hidupnya pun hukumnya sudah najis. Jadi ada pemahaman bahwa yang najis dari anjing dan babi itu hanya tahi dan liurnya, tetapi keterangan di sini anjing dan babi adalah waktu hidupnya pun sudah najis, berarti bentuk kulitnya kayak dalam keadaan kering, terlebih-lebih dalam keadaan basah, maka hukum anjing dan babi tersebut najis mughalazah. Jadi ada pemahaman tuh yang katanya cuma liurnya doang. Jadi artinya selama kita menyentuh anjing ataupun babi tidak terkena liurnya, maka tidak mesti dicuci dengan 7 kali cucian dengan menggunakan lumpur ataupun tanah. Tapi dalam kaidah
fikih Imam Syafi'i itu yang disebut najis kulul ado, jasaduha, baik jasadnya, lahiriahnya ataupun batinnya, dalemannya, itu hukumnya najis. Bersentuhan dengan anjing piaraan kayak anjing liar, kering ataupun basah, maka hukumnya wajib dicuci dengan menggunakan 7 kali cucian. Jadi, kecuali kulit anjing dan babi itu tidak boleh disamak, tidak bisa. Sekalipun hilang bau amisnya, hilang lemak-lemaknya, tetap saja karena Allah sudah menghukumi anjing dan babi adalah najsun, najis mughalazah. Ya. Wa ma tawallada minhuma, dan kemudian yang tidak boleh disamak kulitnya, tawallada yang dilahirkan, minhuma dari keduanya, dari anjing dan babi, anjing punya anak babi atau sebaliknya, atau binatang yang makul boleh dimakan dagingnya punya anak guer makul, artinya kambing punya anak babi ataupun anjing, maka anjing tersebut yang dilahirkan oleh kambing tidak boleh kulitnya disamak, sekalipun induknya adalah binatang yang boleh dimakan dagingnya, atau sebaliknya anjing melahirkan kambing. Akan tetapi ada pemahaman sebagian ulama itu hanya dihukumi hukum mughalazah ketika anjing ataupun babi melahirkan manusia. Dalam kaidah ilmu fikih, maka ketika akil balik, si orang tersebut yang dilahirkan oleh binatang goer makul, artinya binatang yang dinajiskan, dihukum najis, maka ketika akil balik dia wajib menunaikan ibadah sebagaimana layaknya kita. Nah, namun saat dia bersentuhan tangan, bersentuhan kulit dengan kita, baik dalam keadaan basah ataupun kering, maka kita wajib mencuci tangan dengan 7 kali cucian disertai dengan lumpur. Jika orang tersebut dilahirkan oleh binatang yang boleh dimakan dagingnya, maka secara hukum dia boleh disembelih. Secara hukum tuh ya, ini kembali ke hukum. Tapi gak mungkin kan si fulan dilahirkan oleh kambing, berarti dia fulan bin kambing. Ketika sudah akil balik, selain dia wajib menunaikan ibadah sholat layaknya kita, layaknya manusia biasa, ketika mau disembelih secara hukum itu diperbolehkan. Wa yajuzul mazbuh, boleh disembelih, dimakan dagingnya karena dia dilahirkan oleh kambing. Kira-kira tegang nggak ya?